Halo Tribuners, selamat sore dan selamat tahun baru Imlek 2022. Senang banget Selasa 1 Februari 2022 Ratu Setiati kembali menemani Anda di live travel update. Di libur Imlek kali ini jadi momen yang pas banget ya Tribuners buat jalan-jalan bareng keluarga. Untuk itu Ratu sudah siapkan berbagai rekomendasi lokasi wisata di beberapa kota di Indonesia. Disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami yang tersebar di berbagai wilayah. Inilah live travel update selengkapnya. Jalan-jalan ke kota Solo, ini jangan sampai lupa untuk mencicipi kue moho. Kue yang identik dengan perayaan Imlek ini terbilang sangat legendaris Tribuners. Konon, kue ini biasanya digunakan sebagai sajian para leluhur atau pelengkap sesajen di kelenteng. Lantas seperti apa cita rasa dari kue moho ini? Langsung aja Ratu mau ngobrol bareng Euro di sana. Selamat sore Euro. Selamat sore Ratu. Baik Euro, boleh diceritakan seperti apa bentuk dan juga rasa dari kue moho, serta ini sebenarnya kuenya terbuat dari apa sih? Silahkan Euro. Nah, oke, untuk kue moho sendiri bentuknya hampir mirip seperti kue bolu, tapi komposisi sama rasanya jelas berbeda. Komposisi kue moho sendiri terdiri dari tepung dan juga tape, kemudian bertekstur lebih padat dan memiliki rasa manis hampir seperti bakpao. Seperti itu, Ratu. Kalau untuk proses pembuatannya sendiri seperti apa Euro? Boleh diceritakan? Nah, untuk proses pembuatannya sendiri memang terbilang cukup lama karena ada campuran dari tape. Tape itu sudah difermentasi semalam sebelum dibuat adonan, kemudian adonan dari tape tersebut dicampur dengan tepung dan kemudian diberi pewarna di beberapa bagian agar tampilan lebih menarik. Setelah diberi pewarna, kemudian adonan tersebut dicetak dan kemudian dikukus 15 menit dengan alas berupa daun pisang. Kemudian setelah menunggu 15 menit, kue moho sudah jadi mengembang dan sudah jadi dan siap untuk disantap. Seperti itu, Ratu. Kemudian kalau di Solo sendiri nih Euro, untuk bisa mendapatkan kue moho ini, bisa dibeli di mana Euro? Nah, kalau Tribuners ingin mencicipi kuliner khas Imlek ini, bisa langsung datang ke Kue Moho Lawang Gapit. Lokasinya masih berada di Komplek Keraton Surakarta, tepatnya di Jalan Wirengan, Kampung Baluwarti, Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta, Jawa Tengah. Kalian bisa langsung aja searching di Google Kue Moho Solo gitu, dan nanti langsung akan ditujukan ke lokasi penjualan kue moho. Begitu, Ratu. Ini kan kue moho ini kan memang khas dari perayaan Imlek begitu ya Euro. Lalu ketika nanti Imlek sudah lewat gitu, apakah kue moho ini tetap bisa dibeli begitu Euro? Nah, memang kue moho ini sangat identik dengan Imlek, namun setelah Imlek atau pada hari-hari biasa, kue moho Lawang Gapit masih tetap bisa dinikmati dan tokonya sendiri buka setiap hari mulai pagi sampai siang. Dan kue moho sendiri ready mulai pukul 9 dan jam-jam 1, jam 12 itu sudah habis. Jadi buat traveler yang ingin mencoba, sebaiknya datang lebih pagi. Begitu, Ratu. Baik, terima kasih Euro atas rekomendasi kulinernya ya. Di Kota Solo, Tribuners kue moho bisa jadi pilihan. Baik nanti meskipun sudah tidak Imlek, ini masih tetap bisa dicoba. Terima kasih Euro. Ya, sama-sama Ratu. Baik, kemudian Tribuners jelang pergantian tahun baru Imlek Kampung Cina di Manado ini dipadati pengunjung. Kelenteng-kelenteng di Kampung Cina Manado seperti Kelenteng Pan In Kiong dan Kuan Kong ini tampak dipenuhi masyarakat yang bersiap untuk beribadah maupun menyambut pergantian tahun. Selain di kelenteng, masyarakat umum juga turut memadati Kampung Cina untuk sekedar berfoto atau membuat video di sekitar kelenteng. Seperti apa suasananya di sana? Sudah ada Isfara. Selamat sore, Iswara. Selamat sore, Ratu. Baik, Iswara, boleh disampaikan begitu bagaimana kondisi atau suasana perayaan Imlek 2022 di Kota Manado. Silahkan, Iswara.
Jadi Ratu dan Tribuners sudah sejak sore hari pada tanggal 31 Januari kemarin perayaan Imlek sudah tampak ya, yaitu ada pertunjukan kecil barongsai di Taman Kesatuan Bangsa Manado yang diperagakan langsung oleh anggota TNI AD dan perguruan Liang Ho. Nah, pertunjukan kecil itu ditujukan memang untuk menghibur masyarakat sekitar. Lalu kalau untuk malam hari, perayaan Imlek di Manado sebenarnya cukup khusyuk ya. Jadi masyarakat keturunan Tionghoa atau yang beragama Konghucu sendiri, mereka melaksanakan ibadah di kelenteng sampai tengah malam, dan sedangkan masyarakat umum lainnya mengunjungi, ikut meramaikan ke kelenteng untuk menyaksikan peribadatan dan juga menyalakan kembang api seperti itu. Kemudian untuk menyambut Imlek 2022 ini apakah ada rangkaian acara yang khusus begitu, Iswara? Kalau rangkaian acara khusus nggak ada sih Ratu, cuman kalau untuk peribadatan memang sudah dilakukan sejak sebelum pergantian tahun malam hari itu sekitar pukul 10, dan waktu itu juga ada wali kota Manado yang Andre Ango yang kebetulan beragama Konghucu dan turut beribadah di kelenteng. Jadi ibadahnya sendiri berlangsung sejak pukul 10 sampai sekitar pukul 12 sampai jam 1 malam, lalu pagi harinya juga ada ibadah tambahan, begitu Ratu. Kemudian untuk tokoh masyarakat atau pejabat di Manado begitu, apakah ada yang turut merayakan Imlek 2022? Sekaligus saya ingin tahu jika memang ada, apakah ada imbauan tertentu begitu, Iswara? Tadi yang seperti saya bilang, Wali Kota Manado, Andre Ango, kebetulan beragama Konghucu sehingga beliau juga merayakan tahun baru Imlek ini untuk beribadah di kelenteng tertua di Manado ya, namanya Ban Hin Kiong. Lalu Wakil Wali Kota Manado kemarin turut menyaksikan pertunjukan barongsai bersama masyarakat di TKB, dan tentunya dua perwakilan pemerintah kota tersebut meminta masyarakat Manado untuk merayakan Imlek tidak berlebihan karena pandemi COVID-19 juga masih berlangsung. Ditambah lagi varian Omikron sendiri sudah sampai ke Sulawesi Utara, khususnya Manado. Seperti itu, Ratu. Baik, terima kasih Iswara atas informasinya, dan tadi Iswara juga sempat berbincang dengan Wakil Wali Kota Manado, Richard Swallen. Berikut liputannya untuk Anda. Munduran, Maco. HP. Baik, terima kasih Iswara atas informasinya, dan tadi Iswara juga sempat berbincang dengan Wakil Wali Kota Manado, Richard Swallen. Berikut liputannya untuk Anda. Negara kita yang resmi diperingati, tentu kita warga Kota Manado bagi yang merayakan tentu kami berikan ucapan selamat. Ada atraksi kebudayaan seperti ini kita tetap lestarikan sesuai dengan momentum perayaan hari Imlek. Lihat kan kalau barongsai ini bukan cuma seni budaya yang dipertontonkan, tapi juga sudah sebagai bagian dari olahraga. Jadi kita lihat juga dari TNI sudah turut untuk melestarikan budaya barongsai yang ada di Kota Manado. Pak, mungkin kemeriahan Imlek ini masih situasi pandemi, apa ada himbauan, Pak? Ya, himbauan tentu kita jangan merayakan secara berlebihan ini, tapi tetap mengikuti prokes supaya kita semua terlindungi, bisa merayakan Imlek dengan tidak memberikan musibah atau kecelakaan pada orang-orang yang ada di
Masih seputar perayaan Imlek Tribuners, kali ini Ratu mengajak Anda ke Palu melihat perayaan Imlek di Wihara Eka Dharma Manggala. Lokasinya ada di Jalan Abdurrahman Saleh, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Seperti apa perayaan Imlek di sana? Sudah terhubung bersama kami Nur Saleha. Selamat sore Nur Saleha. Halo, Ya, selamat sore. ya Ratu. Baik, boleh disampaikan situasi Imlek di Wihara Eka Dharma Manggala seperti apa, Nur Saleha? Ya, terima kasih Ratu dan Tribuners. Ya, untuk situasi sendiri, perayaannya itu aman dan juga berjalan dengan khidmat atau lancar, dan pada pelaksanaannya juga dijaga ketat langsung dari kepolisian serta Satpol PP. Penjagaannya dimulai dari luar gedung vihara hingga depan pintu tempat ibadah perayaan Imlek. Pada perayaan itu juga umat Maitreya melakukan puja bakti yang mana dalam artian mereka berharap kepada Dewa Maitreya bahwa kebahagiaan, sukacita dan ketenangan serta kebahagiaan pada tahun ini selalu diberikan kepada seluruh umat. Pada perayaan Imlek itu juga para umat Maitreya melakukan persembahan buah kepada Dewa Maitreya. Kemudian Ratu. Baik, kemudian untuk penerapan protokol kesehatannya seperti apa, Nur Saleha? Ya, untuk protokol kesehatannya sendiri itu sangat ketat, di mana para umat diwajibkan selalu mematuhi protokol kesehatan seperti selalu memakai masker walaupun saat ibadah. Di wihara juga para pengurus telah menyediakan tempat cuci tangan sebelum masuk, dan pengurus juga menyediakan hand sanitizer dan masker gratis untuk seluruh umat yang datang. Prokes sangat ketat itu menurut Wakil Ketua Wihara Eka Dharma Manggala, dengan harapan tidak satupun umat membawa virus COVID-19 pada saat merayakan Imlek tahun 2022 saat ini. Kemudian untuk tradisi khusus, apakah ada yang dilakukan di wihara tersebut dalam menyambut Imlek 2022 ini, Nur Saleha? Ya, untuk tradisi khususnya itu ada, yaitu para umat Maitreya sebelum melakukan puja bakti, para umat melakukan game atau sebuah permainan yang mana itu untuk membuat para umat semakin solid. Dan ada juga tradisi khususnya, yaitu sebelum perayaan Imlek, para umat bergotong royong menggelar bersih-bersih vihara. Pada kegiatan bersih-bersih tersebut, semua furnitur dibersihkan, seluruh lampion juga hingga tanaman hias yaitu bambu hoki atau bambu rezeki juga diganti. Namun satu tradisi yang tidak dilakukan pada perayaan Imlek tahun ini yaitu pertunjukan barongsai. Dan menurut Wakil Ketua Wihara tidak dilaksanakan pertunjukan barongsai itu karena masih dalam situasi pandemi sehingga tidak ada masyarakat yang datang untuk melihat pertunjukannya. Kembali ya, Ratu. Baik, terima kasih Nur Saleha atas informasinya soal perayaan Imlek ya di Palu. Dan tadi juga sempat melakukan wawancara dengan Wakil Ketua Wihara Eka Dharma Manggala Palu, yakni Willem Chandra. Berikut liputannya untuk Anda. Semoga kita selalu sehat, sukacita, kemakmuran dan kebahagiaan selalu menyertai kita kan semua ya. Itu harapan kami selalu kalau di dalam Imlek. Ya. Terus kita selalu berdoa semoga kita sekeluarga sehat walafiat, tidak ada kesukaran dalam hidup, ya semua beban pikiran bisa dihapuskan, tetap awet muda, anak-anak semua berbakti, senantiasa dikelilingi kebahagiaan, ya itu terus penghasilan tinggi, terus dilindungi keselamatan dan berbahagia sepanjang hidup. Itu selalu harapan. Salah satu makanan khas saat Imlek tiba adalah dodol Cina, Tribuners. Sehari menjelang perayaan Imlek, harga dodol Cina ini mengalami kenaikan. Hal ini karena harga kebutuhan pokok yang juga meningkat. Untuk itu, beberapa produsen memilih untuk mengurangi jumlah produksinya. Hal ini juga dilakukan oleh seorang penjual bernama Cipikong di Purwakarta. Selengkapnya, sudah ada Irfan di sana. Selamat sore, Irfan.
Ya, sudah ada Irfan di sana. Selamat sore, Irfan. A glass of water before bed can restore your vision almost instantly. If you wear glasses or contacts due to vision impairment, you Sore. Baik, Irfan, boleh diceritakan kisah di balik pembuatan dodol Cina di Purwakarta ini? Ya baik, kisah pembuatan dodol Cina di Purwakarta ini yang mana pembuat atau pelestari dodol Cina ini hanya tinggal satu orang, yaitu keluarganya Cipikong satu. Baik, kemudian untuk produsen dodol Cina di sana, ada berapa banyak, Irfan? Nah, untuk saat ini semenjak 3 tahun terakhir hanya keluarga Cipikong yang masih melestarikan pembuatan dodol Cina itu sendiri. Kemudian untuk kapasitas produksi per tahunnya boleh disampaikan dan sekaligus dengan harga dodolnya serta alasan Cipikong. Ini kan tadi disebutkan ya bahwa hanya keluarga Cipikong saja yang melestarikan ini. Apa ada alasannya kah kenapa Cipikong ini tetap melestarikan dodol Cina? Silakan Irfan. Ya baik, untuk kapasitas produksi sendiri di tahun ini khususnya karena ada kenaikan bahan-bahan pokok, Cipikong hanya mampu memproduksi 1 ton dodol Cina, sedangkan di tahun sebelumnya Cipikong memproduksi 2 ton dodol Cina. Kemudian untuk harga sendiri di Purwakarta terbilang cukup mahal, Ratu, karena hanya seorang produsen, gitu, tidak ada saingan lain. Ketika di daerah lain harganya 25.000 per kilogram, di Purwakarta mencapai angka 35.000 sampai 40.000 per kilogram. Baik. Kemudian untuk alasan Cipikong tetap melestarikan dodol Cina ini, Irfan? Ya baik, untuk alasannya sendiri karena keluarga Cipikong merasa bahwa hanya mereka lah satu-satunya pengrajin dodol Cina, karena dodol Cina itu diwariskan secara turun-temurun. Jadi Cipikong merasa bertanggung jawab untuk melestarikan dodol Cina tersebut, Ratu. Baik, terima kasih Irfan atas informasinya. Dan Tribuners, tadi Irfan juga sempat melakukan wawancara dengan pemilik kios Cipikong Hayati. Berikut pertanyaan untuk Anda. Sampai ke ayeuna geus sabaraha tahun sih? Ngangos aya 30 tahun lalu. Jadi tinu saton teh Ci bisa memproduksi 5.000 siki, 5.000 dodol gitu nya. Dijual teh sadodol teh lamun hiji meuli hiji sabaraha sih? Lamun 1.000 mana 15.000. Oh, 15.000-an lamun meuli hiji. Tapi lamun meuli tilu sakilo 40.000. Oh. Akhirnya tinggal sesa aya 150 di kilo. 150 siki. Oh, 150 sikinya. Berarti kan 20 kilo jadi 1 tahun sakit tahu. Oh, sakitan lebihnya. Mudah-mudahan sudah beak lah nya. Da cara teteh nu dibagikeun kuncinya ka tetangga naon gitu. tetangga mah juga. Kamari dibantuan ku sabaraha urang? 5-an. Biasa manu nyetak talak batu mah kalau kunci sorangan. Selain ini, Ratu akan kembali lagi Tribuners dengan sejumlah rekomendasi lokasi wisata lainnya. Jadi tetap bersama kami di Live Travel Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah.
Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. tuh Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. tuh Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. tuh Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Berawal dari bagian barat Indonesia, kami datang sebagai sahabat, membawa beragam kisah dari sudut pandang setiap daerah untuk menjadi mata lokal menjangkau Indonesia. Hai
Hai pemain satu, siap hadapi tantangan ini? Masuki Valorant dan main sebagai salah satu agen global dari penjuru dunia. Gabungkan FPS, kekuatan supernatural, dan ratusan strategi taktis. Persiapkan tim. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya?
Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Terima kasih Tribuners, Anda masih bersama kami di Live Travel Update. Selanjutnya, bagi Anda yang melintasi Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, jangan lupa untuk mampir mencicipi kuliner gogos bakar khas Baru. Gogos bakar khas Baru ini merupakan salah satu kuliner tradisional yang terbuat dari ketan, dibungkus daun pisang, kemudian dipanggang di atas bara api hingga matang, dan mengeluarkan aroma yang harum. Terus Tribuners, kalau mampir ke Kampung Jalange, ada puluhan stand yang menjual gogos bakar ini. Seperti apa ya rasanya? Sudah ada Darullah dari Tribun Timur di sana. Selamat sore Darullah. Ya, sore Mbak. Baik, Darullah, apakah peminat dari gogos bakar khas Baru ini cukup banyak Darullah? Iya Mbak. Selamat sore ya Tribuners. Diinformasikan bahwasanya kuliner tradisional khas Baru ini yaitu gogos bakar banyak diminati oleh para pengguna jalan karena lokasi penjual gogos bakar ini tepatnya di Trans Sulawesi ya Tribuners. Jadi otomatis yang menjadi sasaran utama dari penjual gogos bakar ini adalah pengguna jalan Trans Sulawesi. Jadi warga yang melintasi Sulawesi itu pasti melewati Baru atau melintasi penjual gogos bakar ini, sehingga peminat dari gogos bakar ini cukup lumayan banyak. Iya Mbak. Kemudian untuk penjual gogos bakar ini buka dari jam berapa dan sampai jam berapa, serta boleh diceritakan proses pembuatannya seperti apa? Iya, ya Tribuners. Penjual gogos bakar ini bukanya 24 jam. Kenapa 24 jam mereka menjual? Mungkin alasan mereka adalah karena tidak ada waktu kosong untuk pengguna jalan. Jadi jalan itu digunakan selama 24 jam. Maka mereka memanfaatkan momen itu untuk ikut membuka lapaknya selama 24 jam. Jadi mengenai prosesnya sendiri itu, gogos bakar ini terbuat dari ketan yang dimasak dengan santan ya. Setelah dimasak dengan santan, kemudian gogos bakar ini dibungkus dengan daun pisang. Setelah dibungkus daun pisang, dikemas dengan rapi, kemudian dipanggang. Setelah dipanggang beberapa menit hingga mengeluarkan aroma yang lumayan harum, cukup harum ya. Kemudian barulah gogos bakar ini siap disajikan kepada peminat atau pembeli. Ya, Tribuners. Kemudian Darullah, dalam satu hari ada berapa banyak gogos yang dibuat oleh para penjual di sana? Ya, Tribuners. Dalam satu hari itu penjual biasa memproduksi gogos bukan gogos. Yang pertama itu memproduksi santan dan ketan itu sebanyak 6 kilo. Dalam satu hari dia memproduksi memasak ketan sebanyak 6 kilo. 6 kilo tersebut itu terdiri dari ketan hitam dan ketan putih. Sementara untuk yang ketan hitam itu dia isi dengan abon ikan sehingga rasanya lebih nikmat. Sementara untuk ketan putih itu original, tidak dicampuri abon. Dalam satu hari mereka memproduksi sekitar 160 biji gogos yang siap disajikan untuk pembeli. Iya Mbak.
Baik, baik, terima kasih Darul atas informasinya. Untuk Anda Tribuners bisa coba ya gogos bakar ini. Dan tadi Darullah juga sempat melakukan wawancara dengan salah satu penjual gogos bakar, Ina Wahyuni. Berikut 5 pertanyaan untuk Anda. Varian rasanya itu ada berapa rasa ini di sini? 2. Ada 2 rasa. Rasa apa saja itu? Gogos hitam sama putih. Oh, gogos hitam sama putih. Kalau yang pakai abon itu yang mana? Yang hitam atau yang putih? Yang putih. Terus mengenai harganya sendiri antara yang gogos hitam dan gogos putih itu sama. 3.000. Cuma rasanya saja yang beda ya. Iya. Berapa per anu itu rasa harganya? Berapa per gogos harganya? 3.000. 3.000 per satu gogos. Kalau untuk produksi tas sendiri berapa diproduksi per hari? 6 liter. 6 liter. Itu 6 liter sudah gogos putih dan gogos hitam ya. 3 liter. Kalau anunya sendiri nih kan ini gogos tidak dimakan begini saja atau dicampur biasa sama orang makan? Itu dicampur sama apa biasa kan? Oh, sama telur. Apalagi biasa? Bisa sama mie. Mie. Itu yang paling banyak orang minati ya. Gogos sama telur asin. Telur asin yang paling banyak ya. Kalau yang paling banyak itu orang dari mana yang singgah di sini membeli? Udah ditanya juga. Bu, yang dikasih masuk itu di dalam betas apa? Yang bagus. Oh. Namun ikan. Bu, siapa nama Kak? Ina Wahyuni. Ina. Ina Wahyuni. Shopee COD, Shopee COD, pakai Shopee COD. Kita ke Jambi, Tribuners menuju ke Goa Calo Petak. Lokasinya berada di Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Gua Calo Petak ini memiliki makna tersendiri bagi masyarakat Margo Bukit Bulan, Kecamatan Limun. Di wilayah tersebut sebenarnya ada banyak gua Tribuners. Namun untuk jumlah pastinya hanya sebagian masyarakat yang mengetahui. Di dalam Gua Calo Petak ini banyak persimpangan yang jumlahnya tak bisa dihitung Tribuners. Lokasinya juga cukup tersembunyi, berada di semak belukar. Selengkapnya sudah ada Rifani Halim dari Tribun Jambi di sana. Selamat sore Rifani. Ya, rekan Ratu. Baik Rifani, boleh disampaikan bagaimana akses menuju ke gua tersebut? Oke, untuk akses dari pusat Kabupaten Sarolangun menuju wilayah Margo Batin Bukit Bulan ini aksesnya sangat sulit sekali karena tidak ada tersentuhnya pembangunan jalan yang mumpuni. Jadi masyarakat atau para pengunjung maupun peneliti yang berkunjung ke gua ini membutuhkan waktu 3 hingga 4 jam dengan jarak 70 km dengan jalan yang bertanah merah dan licin. Begitu Tribuners. Kemudian untuk peraturan yang ada di sana, apakah masih ada beberapa larangan atau larangan-larangan khusus begitu bagi masyarakat sekitar terhadap yang sedang mendatangi gua tersebut? Nah, jadi bagi para pengunjung Tribuners, di sini selayaknya bagi para pengunjung yang dari luar Kabupaten Sarolangun atau dari luar Kecamatan Limun ini sebaiknya melapor terlebih dahulu, kecuali dia adalah warga setempat. Jadi warga pengunjung dari luar harus melapor terdahulu kepada pihak desa maupun tokoh adat di sana ya, agar meminta panduan. Kemudian nanti kita akan diberikan pemahaman mengenai apa saja yang boleh atau tidak diperbolehkan. Seperti kita tidak boleh membawa minuman keras, itu adalah contoh yang sangat dilarang di sana. Kemudian juga misalkan membawa pasangan, kita juga tidak Oke, dapat saya ulangi. Kita melarang aturan-aturan adat di sana yang akan disampaikan oleh kepala dusun atau kepala desa maupun tokoh masyarakat di sana. Begitu. Kemudian saya penasaran apakah memang goa ini diperuntukkan untuk wisata begitu? Ya, goa ini juga diperuntukkan untuk wisata. Namun belakangan ini karena COVID-19, goa ini sedikit tidak terurus, banyak sampah. Saat saya ke sana, kondisinya beberapa di depan itu banyak sampah. Kemudian juga ya saat
di parkiran sepeda motornya itu semak belukar karena masyarakat juga sudah jarang ke sana, dan ini juga memprihatinkan. Nah, kemudian dia para masyarakat kedepannya nanti akan melakukan pembersihan di wilayah-wilayah yang kotor atau sampah yang ada sampahnya. Begitu. Baik, kemudian Rifani, saya penasaran, ini kan untuk pandemi meskipun masih dalam masa pandemi, tapi sudah mulai turun meskipun sekarang sudah mulai meningkat. Apakah ada perubahan jumlah pengunjung yang signifikan begitu? Nah, untuk jumlah pengunjung karena penyebab pandemi ini, kemudian juga karena jalan yang sudah tidak mendukung, ini sangat kurang sekali masyarakat biasa untuk datang. Yang lebih banyak ini yang datang dari rekan-rekan kita jurnalis, kemudian rekan kita mahasiswa, maupun rekan dari peneliti atau dosen. Itu yang lebih dominan untuk berkunjung. Kemudian cuma masyarakat di sekitar Kabupaten Serlangun. Untuk masyarakat Provinsi Jambi, ini dari pengakuan warga juga tidak terlalu signifikan untuk berkunjung ke sini. Bahkan juga ini adalah gua tidak terlalu populer bagi masyarakat umum. Begitu, rekan Ratu. Kalau untuk perhatian dari pemerintah setempat selama ini seperti apa, Rifani? Nah, kalau kita lihat dari perhatian tersendiri pemerintah pusat pernah memberikan bantuan seperti tangga. Beberapa fasilitas tangga ini dibangun oleh dana anggaran pemerintah pusat, kemudian juga pemerintah kabupaten sangat minim sekali untuk melakukan pembangunan di sini, sama saja dengan pemerintah Provinsi Jambi. Ini sangat tidak mensupport saya rasa di sini, karena tidak ada yang signifikan pembangunan yang ada di sana. Warga mengaku di sana hanya ada pembangunan tangga untuk sampai ke mulut goa, itu dibangun dengan dana pusat. Begitu rekan Ratu. Baik, terima kasih Rifani. Mungkin kedepannya ini bisa jadi salah satu saran begitu ya bagi pemerintah setempat, karena jika dilihat guanya cukup bagus dan siapa tahu nanti bisa ada aliran listrik di dalamnya, jadi bisa terlihat dengan jelas stalaktit dan juga stalagmit di dalamnya. Terima kasih Rifani. Baik, Tribuners, jika saat ini Anda berada di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Anda bisa mampir ke wisata murah yang berada di Desa Sugihwaras. Para pengunjung akan dimanjakan dengan pemandangan yang indah, Tribuners. Anda bisa menikmati fasilitas bermain anak-anak, gazebo untuk keluarga, foto booth bernuansa alam, ada flying fox hingga perahu getek untuk perjalanan menyusuri sungai. Selengkapnya, sudah ada Winando di sana. Selamat sore, Winando. New Style of Mild, barang yang baru, nongkrong makin seru. Signature Mild. Halo, iya, Halo, selamat sore, Ratu. Baik, Winando, boleh disampaikan lokasi tepatnya serta bagaimana akses menuju tempat wisata sungai tersebut? Oke, rekan Ratu. Wisata Desa Sugihwaras, Kecamatan Teluk Gelam sendiri berada tidak jauh dari jalan lintas Tanjung Lubuk, atau masuk ke dalam sekitar 200 meter, nanti langsung menemui Desa Sugihwaras. Desa Sugihwaras ini sendiri juga merupakan desa tempat bangunan rumah 100 tiang, yaitu peninggalan Pangeran Rajab yang dibangun pada tahun 1811, salah satu bangunan yang bersejarah di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Ratu. Baik, kemudian ada spot apa saja yang ditawarkan di lokasi tersebut, Winando? Oke, Ratu, kemarin Winando Da Vinci atau Tribun Sumsel sudah mengunjungi lokasi Desa Sugihwaras. Di sana menurut keterangan pengelola yang juga anggota Karang Taruna Desa Sugihwaras, bahwa di lokasi terdapat spot foto yaitu Taman Bladas, permainan anak-anak, gazebo, habis itu ada juga flying fox, perahu ketek, dan satu lagi di lokasi juga terdapat ratusan pohon duku
yang di saat musim duku cukup ramai dikunjungi oleh pengunjung, Ratu. Baik, kemudian untuk bisa masuk ke lokasi wisata ini berapa tiket yang harus dibayarkan, dan untuk tadi disebutkan ya ada fasilitas untuk menaiki perahu mengelilingi sungai dan juga flying fox. Apakah ada biaya tambahan yang harus dibayarkan, Winando? Oke, Ratu, untuk ke lokasi sendiri tidak dikenakan tiket atau gratis sama sekali. Yang dikenakan biaya yaitu jika menyeberang di Taman Bladas atau di seberangnya, yaitu dengan menaiki perahu dihitung masing-masing kepala. Untuk satu kepala sendiri pulang pergi dan juga jalan-jalan menggunakan perahu ketek sekitar 2 km mengelilingi Sungai Komering dengan budget yaitu Rp10.000 per kepala. Namun untuk pengunjung yang ingin merasakan flying fox itu dikenakan biaya Rp15.000, itu sekaligus dijemput kembali bonusnya dengan perahu ketek, Ratu. Baik, terima kasih Winando atas rekomendasi lokasi wisata ya. Tribuners ini bisa dicoba ya, tampaknya sangat seru, bisa menyusuri sungai dan juga bermain flying fox. Terima kasih Winando. Baik, itu tadi Tribuners sederet lokasi wisata yang bisa Anda kunjungi untuk menghabiskan liburan atau nanti di akhir pekan. Tapi Tribuners, Ratu kembali mengingatkan karena masih di tengah pandemi, tetap wajib disiplin menerapkan protokol kesehatan serta aturan PPKM yang berlaku. Saya Ratu Sujati beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai ketemu di live travel update selanjutnya. Dah. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.